Aku tidak bilang Gabriel ya. Gabriel itu anakku. Gabriel itu anakku. Aku bicara tentang anak-anak di luar sana, di mana mereka punya orang tua yang mengadopsi mereka, kemudian kalian kata-katain adopsi anak angkat. Bagaimana perasaannya? Aku yakin anak-anak di luar sana yang sudah diangkat oleh orang tuanya, atau bahkan yang sudah diadopsi oleh orang tuanya, atau bahkan orang tuanya yang mengadopsi atau yang mengangkat anaknya dan merawat anaknya dari bayi merah lahir di dunia, pasti sakit hatinya. Sudah gak ikut makan nih, sudah gak ikut ngedidik, tapi ngegibahin anaknya orang. Gimana perasaannya, aku tanya. Pasti sakit. Tapi kalau orang yang ketawa, ini barusan yang menertawakan saya, ya karena orang itu tidak punya hati. Dia itu bukan manusia. Coba kalau dia itu manusia, gak akan kayak gitu. Karena dia merasa bahwa dia hidup di dunia itu selamanya. Umurnya manusia itu sampai kapan sih? Ada gak umur sampai 100 tahun? Bisa dihitung manusia itu umurnya sampai 100 tahun. Jadi gak usah sombong, gak usah gibah, gak usah sok ikut campur urusan orang. Saya yang lebih tahu anak saya itu kapan saya harus bicara dengan anak saya yang bagaimana dan seperti apa. Saya yang tahu psikologis anak saya. Lah, kamu pikir saya kuliah untuk apa? Saya tanya sama orang-orang yang pinter yang ngomenin anak saya. Saya tanya sama kalian yang pinter ngomenin anak saya, yang sok tahu tentang anak saya tanya sama kalian. Coba, kamu pikir kuliah itu gak bayar? Kamu pikir saya kuliah hanya untuk status? Saya kuliah itu gak nunjukin muka saya, gak ada orang yang tahu kalau saya itu kuliah. Saya kuliah ngambil psikologi, untuk apa? Untuk bisa bagaimana caranya aku berperan sebagai seorang ibu, bagaimana caranya aku bisa berkomunikasi yang baik dengan anak aku. Apakah kalian yang komentari anak aku itu sudah belajar psikologi? Aku tanya, kok cek pinternya gitu ngasih tahu Dewi Persik sambil ngetek-ngetek. Kok pinter gitu loh, kok kamu tuh kayaknya lebih pinter dari gue gitu loh. Sedangkan aku pagi siang malam aku sampai bahkan UTS ujian aja ketika aku lagi show, aku sampai bilang sama dekan, bilang sama dosen, boleh aku izin Pak, karena boleh aku minta ulang Pak untuk ujiannya, boleh kasih waktu untuk saya. Supaya apa? Supaya aku bisa tahu bagaimana cara menghadapi anak aku, supaya aku tahu bagaimana caranya aku jadi ibu rumah tangga yang baik. Terus orang-orang itu semua itu kok pada ngomentari, apalagi tinggalnya di desa tidak berpendidikan pula, kok ngomentari anakku ngono loh. Heran aku iku. Apa orang yang mengomentari anakku itu orang psikolog? Saya tanya. Yang ngomentari anakku, Gabriel, apakah mereka itu orang-orang psikolog? Hah? Kalian gak tahu kan? Bentar lagi ini tanggal 26, Gabriel anakku kalau memang diizinkan sama di Akmil itu pulang, mereka itu pesiar, cuti. Saya tuh bagaimana ketemu dengan anakku dengan yang kemarin-kemarin yang sudah rame ini? Kalian gak ngerti itu kan? Tapi kok bisa ngomentar-komentar. DP itu harusnya gak usah marah-marah sama Aldi Taher. Kan tadi sudah di pagi-pagi ambiar baik. Gak usah marah-marah sama Aldi Taher. Toh faktanya Gabriel ketemu sama Aldi Taher umur sehari. Gabriel itu ketemu sama Aldi Taher udah umur setahun lebih. Jadi ketika aku melahirkan Gabriel, Aldi Taher itu tidak ada. Dan itu bukan anaknya Saipul Jamil. Terus kamu harus mau tahu gitu. Pengen tahu bahwa aku tuh siapa lakinya atau kayak gimana. Kamu mending biayai hidup aku dulu deh. Nanti aku kasih tahu aku siapa. Apa bagaimana dan kayak seperti apa. Heran. Ini Indonesia ini kok kayak gini ya. Gak maju-maju pikirannya kalau misalkan harus mau tahu urusan orang. Apa perlu aku harus kasih tahu satu-satu orang? Kan gak penting aku kasih tahu bahwa saya begini, bahwa masa lalu saya begini. Apa sih untungnya itu apa gitu loh. Kamu tuh hidup di dunia ini tuh gak lama guys. Ya 70 tahun, 65 tahun itu udah tue, udah mewek, udah tinggal tunggu waktu kapan meninggoy. Kalau umur 100 tahun belum tentu kamu pun juga baik. Namanya netizen, namanya netizen. Jangan menormalisasikan namanya netizen. Jangan menormalisasikan kayak gitu, jangan. Kamu gak bakal maju-maju kalau kamu ikut-ikutan namanya netizen. Namanya netizen. Yang netizen itu kan manusia kan. Diciptakan punya hati dan perasaan kan. Kecuali netizen itu iblis, gak peduli. Tapi kamu manusia kan.
Lah kalau manusia, apa iya kita saling menyakiti gitu loh? Punya hati kenapa sih? Punya hati, punya perasaan. Kok enak gitu? Kok ada energi untuk ngegibah ngatain anak orang? Kok ada energi untuk ngatur hidupnya manusia yang lain? Kok ada gitu loh? Kamu tuh, aku tidak bicara sekali lagi ya, aku membicarakan anak-anak di luar sana yang menjadi anak angkat dan adopsi. Perasaannya itu bagaimana ya ketika kalian itu berulang-ulang ngomongin anaknya orang itu anak angkat, anak adopsi, anak angkat, anak adopsi. Perasaannya itu bagaimana? Saya tanya, melahirkan bukan urusan kamu. Mau melahirkan mau apapun bukan urusan kamu. Pertanyaan saya kok kamu, ini aku mau tanya nih. Ini siapa ini? Kamu, ini apa kamu melahirkan? Kok kamu tanya itu ke saya? Kamu pasti Gen Z. Karena kalau kamu milenial gak akan kayak gitu ke saya. Kalau kamu tuh milenial, kamu gak akan kayak gitu ke saya. Kamu tuh pasti Gen Z yang gak pernah diajarin oleh orang tuanya tentang adab dan etika. Dimana hidupnya kamu tuh tidak punya kegiatan yang positif. Sehingga kamu tuh mau tahu ikut urusan orang. Kalau bukan itu ibu-ibu, berarti kamu ibu-ibu rempong yang gak pernah dibahagiakan oleh suaminya, yang hidupnya tuh miskin banget, yang hidupnya tuh susah. Karena kalau hidup kamu tuh bahagia, kamu gak bakal kayak gitu. Kalau ibu ya, kalau misalkan barusan ada yang ngomong saya itu katanya sudah ibu-ibu umur 60 tahun kayak umur, berarti astagfirullah bu, mendingan banyak-banyak zikir, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak istighfar. Katanya orang beriman, setidaknya kalau kita tidak punya pendidikan yang bagus, setidaknya kita adalah tergolong oleh manusia-manusia yang beriman. Kalau punya Tuhan berarti harus bisa menjaga perasaan orang lain. Gitu, jangan sibuk ngurusin orang. Melahirkan pakai sesar apa normal? Pertanyaan-pertanyaan apa itu gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan apa? Alah lu Dewi Persik, lu tuh mandul, lu gak bisa punya anak. Kamu tahu apa tentang saya? Ya, jangan-jangan yang mandul tuh yang jangan-jangan yang itu memang orang yang ngetik itu gitu loh. Kalau saya memang gak pengen punya anak dari Mas Aldi, saya gak pengen punya anak dari suami-suami saya sebelumnya, memang saya gak pengen punya anak. Emang kamu harus tahu hidup aku yang harus kayak gimana? Gak perlu. Saya aja gak mau tahu hidup kamu. Lah itu resiko kamu DP, kamu tuh artis. Lah bukan berarti terus kamu acak-acak pribadi saya dong. Kamu tahu saya artis ya karir saya, karya saya. Terus apa boleh kalau kamu pengen tahu urusan saya, coba ini bayarin listrik dong. Bayarin semua apapun kehidupan saya, kebutuhan saya mau. Jangan bilang lah itu biasa netizen, nggak biasa. Kita harus jangan menormalisasikan gibah, jangan menormalisasikan ngomongin anak orang, jangan menormalisasikan ngata-ngatain anak orang. Jangan menormalisasikan dengan kata-kata mandul. Jangan bagaimana perempuan-perempuan di luar sana yang katanya normal, mau perempuan, mau laki-laki, kalau belum dikasih sama Allah, pertanyaan saya, apakah mereka dibilang? Kamu yang sudah bisa melahirkan, apakah kamu bisa memberikan manfaat buat anak kamu? Apakah kamu sudah menjamin anak kamu jadi anak yang soleh dan soleha? Kalau kamu belum bisa menjamin anakmu yang kamu lahirkan dari rahimmu itu bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, aku gak yakin anak kamu yang kamu lahirkan itu bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Ibu bapaknya aja suka ngurus orang. Gimana anaknya bisa jadi anak yang soleh dan soleha? Banyak kasus ibu-ibu yang bisa melahirkan anak. Banyak kasus ibu-ibu yang bisa melahirkan, ibunya itu kerja, sibuk diurusin sama suster sampai anak sama suster. Banyak. Jadi gak usah ngomongin bahwa ini anak itu, ini anak ono, ini anak ono. Mau saya nikah berapa kali, itu gak ada urusan, mereka bukan bapaknya. Gitu. Kok ngomel-ngomel mami? Iya, aku ngomel, aku tuh orangnya kayak gitu. Kalau dalam psikologis, ini lebih baik aku tuh komen, itu lebih lega di hati aku daripada aku menyimpan yang akhirnya aku sakit. Jadi lebih baik aku komenin para netizen-netizen yang kurang ajar, karena aku juga manusia, karena aku juga artis, karena pekerjaan aku di dunia entertainment yang pastinya disorot banyak orang, daripada aku diem sok cantik tapi akhirnya aku sakit kanker, akhirnya aku sakit masuk rumah sakit karena begini, karena begitu. Aku nggak mau.
Orang mau suka sama aku syukur alhamdulillah, orang gak suka sama aku itu urusan mereka. Yang penting kalau aku tanya sama dosen aku, kalau misalkan ada keluhan di hati, pikiran, secara teori kita sudah mendalami, secara prakteknya aku harus utarakan sama mereka-mereka yang sekiranya tidak punya sopan santun terhadap anakku, terhadap pribadi aku, status privasi aku harus ungkapin itu. Karena mereka tidak berada di posisi aku. Aku gak marah-marah, aku cuma menegaskan di sini sebagai manusia biasa yang sama seperti kalian. Kalau kamu bilang bahwa aku tuh artis, itu cuma profesi, sama aja. Mau pejabat kek, mau tukang donat kek, mau tukang cilok kek, mau siapapun orang yang lagi jualan di TikTok aku sekarang ini sama aja. Profesinya itu beda profesi tapi sama aja manusia. Aku manusia yang punya hati, yang punya perasaan, yang punya empati, yang punya kasih sayang, seorang ibu yang melindungi anaknya, yang memberikan rasa nyaman kepada anaknya, itu aku. Sama kayak ibu-ibu yang lain. Aku gak tahu kalau ibu-ibu yang lain seperti apa, tapi aku rasa ibu-ibu yang waras pasti kayak aku. Kecuali memang ibunya gak waras. Bah anakku dikata-katain begini, bah anaknya itu dibeginiin, bah anaknya begini, bah untuk cari, udahlah DP. Ini buat cari sensasi aja biar lu rame nantinya. Lu sama Aldi Taher jadi rame. Terus anak jadi korban gitu. Iya, aku mau tanya sama kalian. Ibu-ibu yang waras ya, aku gak tanya sama ibu-ibu yang gak waras. Kamu mau untuk eksistensi kamu, ya. Terus tiba-tiba anak dijadikan korban, pertanyaan aku. Kalau aku sih gak mau. Kalau aku gak, karena aku bisa kerja, aku bisa cari duit dari mana saja. Tapi tidak untuk masalah anak. Jelas enggak lah mbak lah. Karena ibu-ibu yang nontonin saya ini ibu-ibu yang waras. Coba kalau misalkan perempuan-perempuan yang gak waras, yang cuman mentingin duit, dia pasti gak peduli perasaan anak, dia gak peduli. Yang penting gue tenar, gue lagi rame, bodoh amat mau dibilang itu anaknya si Aldi Taher, mau orang itu ngomong sama, ya udahlah pokoknya bodoh amat, pasti begitu. Kalau aku enggak. Kalau perlu kasih buat anakku. Jadi orang mau ngomong apa, orang udahlah DP nanti kamu tuh artis, kamu tuh diva, kamu jangan terlalu banyak ngomong gini lah. Ini bukan masalah mau diva kek, mau presiden nanti kalau sudah waktunya meninggoy ya meninggoy. Tapi masalah anak saya yakin apapun jabatannya dia pasti akan melindungi anaknya, dia pasti akan memprotek anaknya sebaik mungkin. Ya itu ibu gitu loh. Jadi aku gak habis pikir kalau misalkan ada yang masih orang ngomongin tentang anak aku yang aneh-aneh dan yang lain-lain, terus sok-sok tahu pula ngomongin bahwa DP lu salah, kamu belajar psikolog dulu baru kamu ngerti caranya. Ya, kamu belajar psikolog dulu biar kamu ngerti caranya bagaimana mengantisipasi orang-orang yang sudah ngomongin tentang anak kamu, dan bagaimana kamu mengantisipasi atas orang-orang yang memperbolehkan siapapun menjadi ayahnya. Nah, kamu jadi psikolog dulu. Ya, ngambil psikolog untuk apa, Mami? Ya udah dikasih tahu tadi, ngambil psikolog untuk apa? Ya untuk diri saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya. Gitu loh. Karena zaman sekarang ini kebanyakan itu zaman sekarang ini kebanyakan tuh orang banyak yang nggak punya mental, ya kan? Mentalnya banyak yang terganggu, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk naikin diri. Banyak contoh berita-berita yang kemarin itu yang yang kena katanya di Jakarta Barat, ternyata itu beritanya hoax. Perempuan itu model atau apa itu, diduga itu adalah berita hoax. Terus untuk apa berita-berita hoax kayak gitu?